kepengurusan TPUA dibekukan ya oleh Habib Rizik, ditarik mandatnya istilahnya, dan saya dengan ikhlas bersama DHL menyerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah atas izinnya jelang Ramadan, insya Allah besok, mungkin hari ini juga sudah ada yang melaksanakan Ramadan. Saya insya Allah pilih besok. Oleh karena itu, dari segala sisi tidak ada alasan lain kecuali kita sebelum Ramadan bagusnya mohon maaf lahir batin. Everybody, siapa saja. Sekarang saya mau bacakan perspektif saya dalam hal ini. Yang penting adalah karena menyangkut kisruh TPUA kan harus selesai. Dan juga jangan ada kesan kita dipecat Habib Rizik atau apa, itu penyesatan, nggak sesuai dengan sebenarnya. Yang sebenarnya adalah sebagai berikut, bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2025 kami Profesor Dr. Egy Sujana dan DHL dipanggil oleh Habib Rizik ke Petamburan ya 3 dan jumpa dengan beliau sebelum maghrib sampai melampaui maghrib, tentunya dengan salat dulu. Persoalannya ada 2. Yang pertama mengenai kemelut yang terjadi di tubuh TPUA. Yang kedua, selaku pendiri dan pembina TPUA, maksudnya Habib Rizik, itu sementara waktu kepengurusan TPUA dibekukan ya oleh Habib Rizik, ditarik mandatnya istilahnya, dan saya dengan ikhlas bersama DHL menyerahkan, karena DHL adalah sekjen dari saya. Selanjutnya Dewan Pembina menyarankan kepada saya apakah saya akan terus mau berjuang dalam konteks bela Islam. Silakan pilih API, Aliansi Pengacara Islam, atau Korlabi, Komando Perlaporan Bela Islam, yang dipimpin oleh DHL. Tadi ke Mabes, untuk 1 bulan lalu Pak DHL sebagai Ketua Korlabi melaporkan si Panji, komikus apa namanya, ya, dengan hormat kita, saudara Panji, sudahlah, kita ini sama-sama umat Islam. Kenapa Anda begitu terkesan umat Islam kok dienyek-enyek kayak begitu? Ya, kan ngatur sholat kan bukan di pesawat, kok diputer-puter, jangan. Jadi saya ingatkan, masih nasihat, kok datanglah polisi minta maaf, maaf. Kalau enggak, kami akan tekan terus, karena ini hak hukum kami sebagai umat. Nggak senang ajaran Islam diganggu-ganggu. Yang non Muslim jangan ikut-ikut. Anda pikir nanti agama kalian, kalau agama kalian dihina mau nggak? Gitu ya. Nah, kalau batas tertentu kami tentukan nanti nggak juga ada. Saya serbu si Panji itu di mana? Saya cari, demi Allah ya, nggak ada takutnya kita sama siapapun. Karena sebelum itu terjadi, Panji tolong minta maaf pada umat Islam. Ya, bergabung kepada komando koordinator pelaporan bela Islam. Kebetulan ketua umumnya saya. Memang dari dulu kita ini tandem, artinya saya sebagai senior menghormati adab secara budaya maupun secara agama. Saya memang harus hormati beliau, sehingga saya majukan TPUA karena saya juga sekjen. Nah, kebetulan ini karena ada peristiwa tadi yang disampaikan oleh Pak Egy, nah, kalau saya sampaikan keterkaitannya kepada Korlabi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu dan salam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu, tepatnya di gedung Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jawa Selatan. Kami atas nama Korlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, menyampaikan terharu dan bahagia oleh karena organisasi kami TPUA telah diambil kembali oleh pemilik. Kami ikhlas mandatnya diambil oleh sebab
yang disampaikan oleh Bang Egy tadi, ada kekisruhan, ada kawan yang tidak bisa dibina lagi, sehingga ketua pembina dan pendiri imam besar umat Islam di negeri ini, ILC Dr. HLS Habib Rizik Syihab MA PhD, oleh karena suatu hal yang bisa merugikan umat Islam dan perjuangan di negeri ini, sehingga TPUA dikukuhkan untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, kami sekali lagi atas nama Pengurus Korabi, Komando Koordinator Laporan Besar, berterima kasih kepada Badan Pembina Utama LC Dr. HRS MA PhD telah menerima BES menjadi salah seorang pembina di tubuh Korabi, yang mana cukup kami tembuskan melalui tangan beliau. Dan DPR Republik Indonesia additional subversif konstitusinya telah menista Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat seenak jidatnya aja, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan karenanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi, Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli, ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis, dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Karena membuat hukum ada tujuannya. 1, kepastian hukum. 2, manfaat hukum. 3, tujuan hukum, keadilan. Allah nanti Korabi akan buat statement ini. Tapi poin pentingnya adalah, artinya saya masih dalam koridor untuk dianggap berjuang untuk tegaknya agama Allah. Sekarang versi Habib Rizik. Kalau ada yang nyebut saya pengkhianat dan lain sebagainya, ya itu kurang ilmu aja tuh, ya. Jelang Ramadan ini ya kita maafkan aja. Yang kedua, dalam konteks kita ini melaporkan Ahmad Kozinuddin dan yang namanya Roy Suryo, menurut keterangan dari Habib Rizik, itu urusan pribadi saya dan BHL. Tidak ada urusan dengan Habib Rizik. Karena Habib Rizik tidak mau ikut campur urusan itu, karena itu persoalan hukum antara saya dengan Ahmad Kozinuddin dan Roy Suryo. Karena diberi peluang seperti itu, saya tetap berpandangan kepada pelaporan polisi saya, ya, karena menyangkut bukan soal ijazah ini menyangkut subversi konstitusi. Dengan omongan Ahmad Kozinuddin mengatakan bahwa SP3 Egy Sujana produk Solo, jadi tidak sah. Pertanyaan seriusnya, SP3 itu kan produk undang-undang, usernya polisi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.